Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriansa, NIM 1187070049. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Elektro. Dibuatnya video ini untuk tujuan akhir semester mata kuliah praktikum teknik digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas praktikum teknik digital dengan judul Aljabar Boolean. Pada gambar di sini, ini adalah gambar penemu aljabar Boolean bernama George Boole. Pada tahun 1854, George Boole menciptakan suatu logika simbolik yang sekarang lebih dikenal istilah aljabar Boolean, yang merupakan suatu titik temu hubungan antara matematika dan logika. Adapun teori dasar dari video ini, aljabar Boolean merupakan suatu perhitungan yang digunakan untuk menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian diskrit digital elektronika. Aljabar Boolean berfungsi sebagai suatu tanda bentuk sama dengan dan suatu ekspresi aljabar yang dibentuk dengan menggunakan variabel biner, konstanta 0 dan 1, simbol-simbol tanda kurung. Lanjut. Hukum-hukum aljabar Boolean bisa kita ketahui ada beberapa hukum-hukum aljabar Boolean. Ada hukum komutatif. Hukum ini menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Jadi pada intinya, urutan sinyal input tidak mempengaruhi nilai output. Adapun contohnya di sini ada perkalian X kali Y sama dengan Y kali X. Adapun penjumlahannya X tambah Y sama dengan Y tambah X. Di sini ada gambar rangkaian dan tabel kebenarannya bisa kita lihat. Saya akan jelaskan sedikit yang saya ketahui. Pada ini ada dua input dan satu output. Output akan bernilai 1 jika kedua input diberi nilai 1. Dan jika tidak, maka nilai output akan bernilai 0. Bisa kita lihat. Kalau pertambahan, jika salah satu input bernilai 1, maka hasil output akan bernilai 1. Hukum asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Di sini ada rangkaian dan tabel kebenarannya. Di sini juga tadi ada, bisa kita lihat. Ini sama kayak penjumlahan pada hukum komutatif. Jika salah satu sinyal input diberi nilai 1, maka hasil outputnya akan bernilai 1. Kalau ini, jikalau input A diberi nilai 1 dan di ketiga nilai input ini diberi 2 input nilai 1, maka output akan bernilai 1. Tapi dengan catatan inputan U-nya harus bernilai 1. Ini juga sama. Hukum AND. Kenapa disebut hukum AND? Karena pada hukum ini menggunakan operasi logika AND atau perkalian.
Inti dari hukum ini adalah perkalian, sedangkan hukum OR adalah hukum operasi logika atau penjumlahan. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Kita masuk ke prosedur percobaan. Pada prosedur percobaan ini, praktikkan merangkai rangkaian aljabar boolean dengan menggunakan aplikasi Liveware atau Proteus. Setelah itu, membuat tabel kebenaran pada hasil pengamatan rangkaian aljabar boolean. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sebagai praktikan akan mencoba merangkai menggunakan aplikasi Liveware. Ini terdapat beberapa hasil dan analisis. Ada 5 percobaan yang kita coba. Ada hukum asosiatif, hukum idempoten, hukum komplementasi, hukum absorpsi, dan hukum distributif. Mari kita coba merangkai ya. Oke, kita sudah berada di aplikasi Liveware dan saya akan mencoba merangkai beberapa rangkaian yang tadi sudah dijelaskan. Pertama saya akan merangkai hukum asosiatif. Pertama kita masukkan input. Pada hukum asosiatif ini terdapat 3 input dan 1 output. Kita juga menggunakan gerbang logika AND untuk merangkai rangkaian ini. Nah, setelah kayak gini, kita tinggal nyambungin kaki-kakinya aja. Sebenarnya saya juga belum paham, coba kita sama-sama belajar ya. Untuk input kita bisa kasih nama A, input 2 kita kasih nama B, dan input ketiga kita kasih nama C. Oke, langsung aja kita mulai lihat rangkaiannya. Nah, pada rangkaian ini, rangkaian asosiatif, jika semua input diberi nilai 0, maka hasilnya akan 0. Jika kita beri nilai inputan B nilai 1, maka hasilnya pun akan 0. Seperti yang dijelaskan tadi, nilai output ini akan bernilai 1 jika semua input diberi nilai 1, seperti ini. Ya. Semuanya bernilai 1. Kemudian kita akan merangkai hukum idempoten. Nah, hukum idempoten ini saya akan merangkai 4 rangkaian yang 2 rangkaian sama yang akan di review perbedaannya ya.
Sini kita kasih 4 inputan. Nah, pada rangkaian ini kita memakai 2 gerbang logika, itu gerbang logika AND. Oh salah, ini kita hanya beri 1 inputan saja. Salah, saya lupa. Nah, ini kita masukkan begini, kita masukkan outputnya. Nah, ini sama kita memakai AND. Kita masukkan inputnya, outputnya. Nah, untuk yang di bawah kita menggunakan gerbang logika OR atau penjumlahan ya. Kita pasang, kemudian kita beri output. Kita beri begini semua. Kalau kalian ingin download videonya, download aplikasinya, itu banyak di internet ya. Tapi juga download di internet. Nah, udah jadi ini untuk rangkaian hukum idempoten. Sekarang kita lihat sama kayak tadi. Jika input kita beri nilai 0, maka output akan menghasilkan 0 juga. Ini pun sama, ini juga sama, input kita beri 1, ini kan 1, sama ya. Nah, kemudian kita akan merangkai yang ketiga, yaitu hukum komplementasi. Hukum komplementasi ini ada 1 input juga. Kalau ini rangkaiannya banyak, nggak banyak sih, cuma begitu. Kita memakai inverter ya. Lepasin dulu. Setelah itu kita tambah lagi 2. Kita menggunakan hukum ini gerbang AND, gerbang AND, dan gerbang logika OR. Maaf kalau ada suara-suara aneh karena saya buatnya malam ya. Oke, ini sama kita masukkan inverter. Kemudian kita tambahkan gerbang OR.
sama seperti tadi. Sekarang kita tinggal nyambungin aja ya. Saya masih sedikit lama dalam membuat rangkaian. Seperti ini. Ini sama kayak gini juga. Ini juga sama ya. Setelah seperti ini kita langsung masukkan. Jika nilai 1 ini bernilai 1, output akan 0. Ini pun sama. Bedanya ini bernilai 1, kita masukkan output 1, ini hasil outputnya 0. Ini outputnya 1 sama juga. Jika kita beri nilai 1, outputnya tetap 1. Tuh. Ini outputnya akan 1 juga. Ini outputnya akan 0 juga. Untuk AND perkalian ini penjumlahan. Kita lanjut ke rangkaian keempat, hukum absorpsi. Pada hukum absorpsi ini ada dua inputan dan dua rangkaian. Jadi total inputannya ada 4. Kita masukkan hukum gerbang logika AND lagi. Kemudian kita masukkan gerbang logika OR ke sini. Kemudian kita masukkan output. Ini tinggal dimasukkan doang ya. Nah, sekarang kita langsung coba. Jika semua yang kita beri 0, maka hasilnya akan, nah kita ini beri 1, ini kita beri 1. Ini output bernilai 1, ini output bernilai 0 ya. Jika dua-duanya output bernilai 1, jika dua-duanya juga output bernilai 1 juga. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut yang terakhir, percobaan terakhir itu hukum distributif.
Hukum distributif ini ada dua rangkaian yang menyerupai. Di sini terdapat 3 inputan. Kita pakai gerbang logika AND juga dan gerbang logika OR. Nah, nanti pada rangkaian kedua yang di posisi ini tuh gerbang AND dan yang di sini gerbang OR. Pada rangkaian yang kedua nanti perbedaannya cuma di situ. Nah, untuk rangkaian yang keduanya itu terdapat 2 input, 3 inputan juga sama. Cuma ini lebih rumit menurut saya sih. Kita masukkan gerbang logika AND, kemudian masukkan lagi gerbang logika AND-nya. Dan masukkan gerbang logika OR tepat di sini, kemudian tambah output. Udah, kita tinggal sambungin kakinya aja. Sebenarnya gampang kalau kita mau belajar. Nah, langsung kita mulai ya. Oke, di sini kita beri nilai 0 semua. Semuanya bernilai 0. Pada OR, AND OR juga bernilai 0. Kita beri angka 1, maka kakek AND yang 1 akan bernilai 1. Jika 101, maka 1 yang saya jelaskan. Yang penting ininya bernilai 1 dan salah satu ini bernilai 1, itu hasil outputnya akan bernilai 1. Ini juga sama. Jika ini 1 akan 1 juga kan. Itu juga, nah udah jelasin tadi. Oke, kita lanjut ke hasil dan analisis. Ada hukum asosiatif, ada tabel kebenaran. Di sini ada 3 input dan 2 output, A, B, C, dan F1, F2. Seperti yang dijelaskan tadi, nilai output akan bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Kita lanjut ke hukum idempoten. Hukum idempoten ini 1 input dan 2 output. F1 itu A kali A, F2 A tambah A. Ini itu hukum gerbang logika AND, ini gerbang logika OR. Karena pertambahan, ini perkalian. Jika A kita beri nilai 0, maka keduanya akan 0. Jika kita beri input 1, hasilnya akan 1. Itu didapat dari percobaan tadi. Kita lanjut. Nah, ini ada hukum komplementasi. Yang tadi kita rangkai, ini rangkaiannya 2 input dan 2 output. Input A dan B, output F1 A kali A aksen, F2 A tambah aksen. Jika A kita beri input 1, 0, B kita beri input 1, maka output F2 akan bernilai 1. Nah, ini kebalikannya nih, dan ini hasilnya akan sama. A kita beri nilai 1, B kita beri nilai 0, maka ini akan tetap 1. Kita lanjut ke hukum absorpsi. Pada hukum absorpsi ini adalah rangkaian yang tadi kita rangkai di aplikasi Liveware, dan ada tabel kebenaran yang sudah saya buat dari hasil rangkaian ini. Ada 2 input dan 2 output.
outputnya F1 A tambah B kali A kali B. F2-nya A kali A tambah B. Ini sama yang tadi saya jelaskan. Output akan bernilai 1 jika input A diberi nilai 1. Intinya gitu. Oke. Next. Hukum distributif. Ini ada kesalahannya. Aturan ini hukum distributif. Saya tulisnya hukum absorpsi. Nah, di sini ada 3 input dan 2 output. Input A, B, dan C. F1A kali B tambah C, F2A kurang B tambah A kali C. Ini adalah rangkaian sederhananya. Ini kita bisa lihat output akan bernilai 1 jika inputan A kita beri nilai 1 dan salah satu inputan B kita beri nilai 1 juga. Jika inputan A kita beri nilai 0 dan B, C kita kasih nilai 1, hasil output akan tetap 0. Ini sesuai perhitungan. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Maaf jika video ini tidak semenarik yang diinginkan, dan saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam video ini, karena kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, dan manusia adalah tempatnya dosa dan kesalahan. Jika Anda ingin memberi masukan, tolong langsung di kolom komentar. Kalau bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.